Ucapan Ahok terbukti benar. Anies gagal urus banjir Jakarta. Ahok, kalau soal kata-kata gitu, gubernur sekarang lebih pintar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau soal kata-kata gitu, Pak Gubernur sekarang lebih pintar dari saya. Konsepnya diubah menjadi konsep konservasi air. Banjir ini bukan bencana alam, banjir ini soal manajemen volume air. Pertama, hulu yang tadi disampaikan. Kita akan bereskan sehingga volume air yang ke Jakarta menjadi lebih terkontrol. Nomor satu, bicara dengan Pemda Jawa Barat, bicara dengan Kabupaten Bogor, dan salah satu kekuatan yang kami tawarkan adalah kekuatan persuasi negosiasi, bicara. Anies tuh sebetulnya ya, menurut saya lebih telak kesalahannya. Karena dia tuh kan selalu menyalahkan, banjir nih kiriman. Jadi harus diserap di sungainya. Tahu-tahu dia dapat sebelum banjir kiriman datang, hujan lokal yang bikin Jakarta tenggelam. Sekarang bisa saya pastikan bahwa ternyata Anies hanya bisa bermulut manis. Dia memberikan janji-janji palsu yang kesekian kali dan kembali diingkari. Beredar video lawas pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dirinya menyinggung Anies soal kata-kata. Video itu beredar di sosial media. Setelah ditelusuri, ternyata pernyataan itu disampaikan Ahok pada 3 tahun lalu saat ditanya soal banjir Jakarta. Banjir Jakarta saat ini menjadi pembahasan hangat bagi publik, terutama warganet. Sebagaimana diwartakan sebelumnya bahwa Anies Baswedan saat ini tengah dihujani kritikan soal banjir. Beredar video lawas di sosial media tentang pernyataan Ahok soal banjir. Setelah ditelusuri, video itu bersumber dari YouTube suara.com yang diunggah pada 3 tahun lalu. Dilansir terkini.id pada Selasa 19 Juli 2022. Dalam video itu Ahok diwawancarai soal penanganan banjir. Kemudian dirinya menjelaskan bahwa sarana penanggulangan banjir di Jakarta sudah cukup baik jika dioperasionalkan dengan baik. Selanjutnya, mantan gubernur itu ditanya soal pendapatnya tentang normalisasi dan naturalisasi dalam penanganan banjir. Sambil ketawa, Ahok menyinggung Gubernur DKI Jakarta terpilih setelahnya lebih pintar soal kata-kata itu dibandingkan dirinya. Ujar salah satu wartawan kepada Ahok ketika mantan gubernur itu hendak berjalan, mengatakan, "Pak, untuk penanganan banjir lebih baik normalisasi atau naturalisasi." Kemudian terlihat Ahok tersenyum beberapa saat sambil mengusap tangan dan menyampaikan pernyataan yang menyinggung Anies. "Aduh, kalau soal kata-kata gitu, Pak Gubernur sekarang lebih pintar dari saya." Ujar Ahok menyampaikan jawabannya saat ditanya soal banjir itu. Bukan hanya soal banjir, Ahok juga sempat bercerita kepada media bahwa negara berkembang seperti Indonesia tidak perlu teori baru, cukup contek negara lain. Memang selayaknya Indonesia sebagai negara berkembang tak harus melulu tentang teori baru. Bukankah mencontek negara lain dalam hal pembangunan lebih memudahkan Indonesia untuk hasil yang lebih realistis? Mengingat Indonesia adalah negara yang besar dengan penduduk terpadat keempat di dunia. Jadi, untuk membuat negara yang besar menjadi negara maju, tentu jauh lebih sulit dari negara yang kecil, karena harus memperhatikan banyak faktor. Tentunya dengan cara mencontek cara pembangunan dari negara lain yang sudah maju akan lebih mempermudah, ketimbang menghabiskan waktu untuk membuat teori baru. Ya, layaknya program-program Anies yang cenderung bombastis, terkesan baru bagi masyarakat awam, namun nol besar hasilnya. Apalagi program penanggulangan banjir, gagasannya tinggal dongeng belaka, di mana program bombastis sumur resapan yang katanya mampu mengendalikan banjir, nyatanya malah jadi kolam lele yang buang-buang anggaran. Bukannya melanjutkan program gubernur sebelumnya dengan menormalisasi kali agar tak terjadi pendangkalan, malah bikin teori sendiri, naturalisasi sungai yang kini tinggal janji. Kan makin blunder lah ya. Sekarang giliran banjir meredam ibu kota, Wagubnya malah bilang itu cuma genangan. Genangan nenek Lupeang, orang jelas-jelas paling parah, merendam 2 meter kok masih disebut genangan. Emang udah pada blunder semua bawahannya Anies. Ketularan nih, ahli bersilat kata. Apalagi yang lebih gak manusiawi, di saat warganya kesusahan akibat banjir. Si gak bener DKI malah umbar kemesraan dengan bininya di JIS.
dalam acara bertajuk Jakarta Menyapa yang digelar pada hari Sabtu kemarin. Nyatanya malah Anies dijadikan sebagai panggung pribadi dan panggung politik identitas di tengah warganya yang sedang kelelep banjir. Apakah tidak ada rasa simpati yang bisa Anies tunjukkan di saat warganya sedang menderita kebanjiran? Ya entahlah sobat, bukannya bersimpati dan berempati dengan warganya, setidaknya hadir di tengah-tengah masyarakat lah. Malah hadir di tengah ibu-ibu pengajian, ibu-ibu PKK di JIS maksudnya. Makin kelihatan kan kalau bisanya cuma pencitraan, ngeles terus aja Wan. Bagaimana menurut Anda? Ketua DPRD geram karena Anies mau tabrak aturan soal pelantikan PJ Sekda DKI, ditulis oleh Syardi dari siwor.com. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi geram karena tahu ada undangan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan atau PJ Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Dalam undangan itu disebutkan Anies akan melantik Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko sebagai PJ Sekda DKI Jakarta. Kegeraman Prasetyo dikarenakan berdasarkan peraturan. Anies tak punya kewenangan penuh untuk mengganti jabatan Sekda DKI karena yang menentukan jabatan PJ adalah Mendagri. Menentukan jabatan Sekda DKI diputuskan oleh Presiden melalui Mendagri. Itu atau langkah Anies, namanya melangkahi keputusan Presiden yang menunjuk, kata Prasetyo. Sigit Wijatmoko sebelumnya sudah ditunjuk jadi pelaksana harian atau LPH Sekda DKI untuk mengisi kekosongan selama Sekda DKI Marullah Matali berangkat ibadah haji. Yang herannya adalah kenapa Anies harus melantik Sigit Wijatmoko sebagai PJ Sekda DKI Jakarta yang bukan kewenangannya? Bukankah itu menabrak aturan? Atau ada sesuatu yang perlu diamankan atau disembunyikan? Jabatan Sekda DKI termasuk posisi yang strategis loh. Justru sangat aneh kalau Anies ngebet mau melantik, padahal tak punya wewenang. Bicara soal menabrak aturan, tentu Anies adalah salah satu rajanya. Tidak mungkin Anies tidak paham aturan. Lebih tepatnya kalau disebut Anies sengaja menabrak aturan demi kepentingannya sendiri. Berawal dari penutupan di jalan kawasan Tanah Abang untuk kepentingan lapak PKL, Anies seolah ketagihan dan mengulangi kesalahannya. Anies juga menaikkan persentase upah buruh yang tidak sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat. Hingga PT UN pun menghukum Anies menurunkan kembali UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 4,5 juta rupiah. Saat menentukan lokasi venue di Monas untuk Formula E, juga diketahui tidak melibatkan pemerintah, gerak sendiri. Penebangan pohon di Monas juga awalnya dikabarkan belum dapat izin. Pokoknya mah kalau Anies sudah ngebet, aturan akan ditabrak, tidak peduli konsekuensinya seperti apa. Jadi pemimpin saja tidak paham aturan dasar. Bagaimana mau memimpin satu negara? Bisa-bisa negara ini kacau balau dan berantakan. Untungnya pelantikan Sigit sebagai PJ Sekda DKI itu tak jadi dilakukan, karena Marullah sudah kembali dari ibadah hajinya. Pak Marullah dipikir masih ada di Tanah Suci, padahal sudah pulang. Jadi pelantikan PJ Sekda DKI nggak jadi dilakukan. Tadi pagi saya konfirmasi ke Pak Sekda atau Pak Marullah, katanya nggak jadi, dibatalkan, kata Prasetyo. Untung saja batal, kalau tidak mungkin diam-diam sudah dilakukan pelantikan. Memang tidak ada salahnya sih menyebut Anies sebagai gubernur rasa presiden. Gubernur tapi di otaknya dia sudah merasa sebagai presiden, sehingga wajar baginya menabrak aturan karena dia merasa berkuasa. Seorang pengecut biasanya bikin kebijakan seenak jidatnya dan menabrak aturan lalu meminta wakilnya untuk klarifikasi atau jadi tameng jika jadi polemik di kemudian hari. Jabatan sudah mau habis, tapi masih saja suka sembarangan meninggalkan masalah di kemudian hari. Rasanya orang ini kayaknya tidak rela melepaskan jabatan, lalu dilampiaskan dengan cara bikin masalah atau melakukan apapun yang dia mau, mumpung masih punya jabatan. Atau orang ini sudah terlalu ngebet jadi presiden, dia ingin merasakan bagaimana rasanya jadi presiden, sehingga main presiden-presidenan, mirip dengan Prabowo yang dulu juga saking ngebetnya, bermain presiden-presidenan. Urusan banjir, bungkam 1000 bahasa, dan kabur secepatnya. Anies itu sudah tidak bisa bekerja, juga tidak tahu aturan, sehingga suka ditabrak. Kepintarannya terletak pada ilmu bertata kata. Kelihayannya ada pada ilmu meringankan tubuh dan melarikan diri kalau ada masalah. Tanda jelas seseorang tidak becus bekerja. Orang yang tak paham aturan biasanya akan menimbulkan masalah. Aturan saja tak dipahami. Bagaimana bisa mengelola pemerintahan atau anggaran? Tidak heran sih kalau bicara anggaran.
Anies sangat boros, bahkan berulang kali kelebihan bayar. Makanya jangan nangis kalau melihat kenyataan bahwa APBD DKI paling gede, tapi nampaknya hanya sirkuit Formula E dan JIS doang. Ibarat lu kasih duit 1 juta ke anak lu, tapi anak lu cuma beli nasi goreng 2 bungkus. Sisa duitnya entah kemana. Ditanya duitnya kemana, jawabannya ngelantur dan muter-muter. Tetap jadi misteri sampai kiamat pun. Bagaimana menurut Anda?